Babat Pasek Maha Gotra Pasek Sanak Saptarsi dijelaskan, kedatangan 4 pandita yang disebut dengan Sang Catur Sanak di Bali, membawa angin segar bagi daerah ini. Sebab, 4 rohaniawan itu bukan saja ahli dalam bidang agama, namun juga menguasai berbagai hal tentang kepemerintahan dan politik. Seorang di antaranya sangat menonjol dalam berbagai bidang keahlian, yaitu Empu Kuturan. Hal ini dapat dibuktikan dengan dipilih dan diangkatnya beliau berkedudukan sebagai Senapati. Di samping itu, Empu Kuturan juga dipilih dan diangkat selaku ketua majelis bernama Pakiran Kiran Jomakabehan yang beranggotakan seluruh senapati dan para pandita Dangacarya dan Dangupadhyaya Siwa Buddha. Majelis ini adalah sebuah lembaga tinggi negara dalam pemerintahan Sri Gunapriya Dharmapadmi atau Udayana Warmadewa. Lembaga ini berfungsi dan bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada raja. Jadi, mungkin semacam Dewan Pertimbangan Agung dalam pemerintahan Eri. Selain itu, lembaga ini juga menggodok program kerajaan. Jadi, semacam menyusun garis besar haluan negara. Program kerajaan yakni melakukan pembinaan di segala bidang, yang tak kalah pentingnya mendapat penekanan, menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, pihak kerajaan selalu menciptakan kestabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Segala sesuatu yang hendak dijalankan oleh pemerintah. Terlebih dahulu senantiasa dimusyawarahkan di dalam sidang majelis. Setelah diputuskan dalam sidang majelis, barulah keputusan itu dilaksanakan oleh pemerintah kerajaan. Empu Kuturan, sebagaimana telah disinggung sepintas, tatkala di Jawa pernah bertahta sebagai raja berkedudukan di Gairah dan mempunyai seorang putri bernama Dyahratna Manggali. Namun Empu Kuturan dan istrinya mengalami pertentangan sehingga keluarga itu menjadi retak. Konflik itu terjadi karena istrinya menerapkan ilmu hitam yaitu menjalankan teluh tetangjana, sedang Empu Kuturan menerapkan ajaran ilmu putih yaitu kebajikan. Sebab itu istrinya tidak diajak ke Bali dan ditinggalkan bersama putrinya di Girah, Jawa. Nah, karena menjada, istri Empu Kuturan dijuluki Walu atau Rangdan Nateng Girah, yang artinya janda Raja Girah. Pengalaman Empu Kuturan sebagai raja di Girah diterapkan di Bali. Dari hasil penelitian yang dilakukan Empu Kuturan sendiri, beliau memperoleh informasi, data dan fakta yang sangat bermanfaat untuk mengatasi kemelut yang terjadi di masyarakat. Sebagai dampak perbedaan kepercayaan dan pengabutan agama yang berbeda, beliau sudah menemukan kiat untuk mengatasi kemelut yang terdapat di dalam masyarakat. Namun beliau tidak segera melakukan tindakan karena masih menunggu waktu yang tepat. Pada suatu hari yang dianggap baik, Empu Kuturan selaku ketua majelis Pakiran Kiran Ijromakabehan mengadakan pasaman agung rapat akbar dengan mengambil tempat di Batanyar, kini bernama Gianyar. Tepatnya yaitu di Samuan 3, dalam pasamuan agung itu diundang dan hadir tokoh dari masing-masing panganut kepercayaan dan pemeluk agama yang dibedakan menjadi 3 kelompok yaitu 1. Empu Kuturan di samping selaku ketua majelis Pakiran Kiran Ijromakabehan dan pimpinan pesamuan tersebut juga sebagai wakil penganut agama Buddha. 2. Tokoh-tokoh atau pimpinan dari orang-orang Bali Aga dari masing-masing kepercayaan dan pemeluk agama yang terdiri dari setaksa 6 sekte agama dijadikan satu kelompok yang jumlahnya paling banyak.
3. Tokoh-tokoh dan pimpinan agama Siwa didatangi dari Jawa, merupakan kelompok tersendiri. Peserta Pasamuan Agung tersebut telah siap dan membawa konsep dari masing-masing kelompok yang akan diajukan dan dibicarakan pada Pasamuan Agung tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di dalam masyarakat Bali Aga, Empu Kuturan menyampaikan gagasannya kepada peserta sidang bahwa yang menjadi akar permasalahannya adalah agama. Sebab itu, Empu Kuturan memandang perlu mengadakan perubahan-perubahan serta mengatur kembali tatanan kehidupan masyarakat dengan suatu peraturan berdasarkan situasi dan kondisi serta aspirasi masyarakat. Para hadirin diberikan kebebasan menyampaikan pendapat dan pandangannya masing-masing. Semua pendapat dan pandangan tersebut setelah memperoleh tanggapan, Empu Kuturan menyampaikan pendapat dan pandangannya. Sidang menerima pandangan Empu Kuturan dengan suara bulat. Akhirnya di dalam Pasamuan Agung ini diambil keputusan beberapa jenis bidang. Rumusan dan keputusan yang disepakati pada Pasamuan Agung itu menyangkut 5 pokok permasalahan, menyangkut hampir seluruh aspek kehidupan, yaitu sebagai berikut. 1. Faham Trimurti dijadikan dasar keagamaan yang telah mencakup seluruh faham dan aliran keagamaan yang berkembang di daerah Bali saat ini. 2. Diadakan perubahan mengenai organisasi kemasyarakatan dengan dibentuk wadah yang disebut Desa Pakraman. Untuk itu didirikan 3 pura yang disebut Kahyangan 3, yaitu Pura Balai Agung atau Pura Desa sebagai tempat suci memuliakan dan memuja Sang Hyang Widiwasa dalam prabawa atau manifestasinya sebagai Brahma selaku pencipta. B. Pura Puseh Pura Sagara sebagai tempat suci memuliakan dan memuja Sang Hyang Widiwasa dalam prabhawa atau manifestasinya sebagai Wisnu selaku pemelihara. C. Pura Dalam Hulun Satra sebagai tempat suci memuliakan dan memuja Sang Hyang Widiwasa dalam prabhawa atau manifestasinya sebagai Siwa, saktinya Durga, selaku pengembali Panca Mahabhuta 5 unsur. Di samping itu pula, ada keharusan mendirikan tempat suci di sawah yang disungsung oleh Krama Subak. Kemudian nama Pakraman di dalam sejarah perjalanannya berubah nama menjadi desa adat. Tiga. Pada tiap-tiap rumah tangga diwajibkan mendirikan palinggi berbentuk rong 3 atau rong telu sebagai tempat memuliakan dan memuja arwah suci para leluhur yang disebut kamulan ada di setiap sangga atau pamrajan. 4. Semua tanah pakarangan dan tanah-tanah yang terletak di sekitar Desa Pakraman dan Pura Kahyangan 3 adalah milik Desa Pakraman, yang berarti pula milik Pura Kahyangan 3 dan tidak boleh dijual belikan. 5. Tentang nama agama yang dianut oleh masyarakat disebut agama Siwa Buddha. Demikian antara lain keputusan penting yang telah ditelurkan oleh Pasamuan Agung. Selanjutnya di dalam sejarah perjalanannya, semua itu menjadi warisan tak ternilai bagi umat Hindu di Bali yang berisi hal-hal yang berkaitan dengan tata tertib, tatanan kehidupan masyarakat dan agama, sebab keputusan itu sesuai kondisi rakyat Bali, yang kemudian melahirkan masyarakat sosial religius. Tempat Pasamuan Agung yang terletak di Desa Bedahulu, Gianyar, kemudian dikenal dengan sebutan Samuan Tiga yang bermakna pertemuan segitiga. Di tempat itu sekarang sudah berdiri sebuah pura bernama Pura Samuan Tiga. Dari nama ini sudah memberi kesan, disinilah faham Trimurti kembali ditegakkan, serta Siwa dan Buddha disenyawakan atas dalil yang berbunyi.
Terjemahannya kurang lebih sebagai berikut. Tiada lain siwa yang berupa Buddha, berkuasa menghidupkan sekalian makhluk penghuni tiga alam semesta, menciptakan besar dan kecil, kasar dan halus, suka duka. Engkau yang mengadakan ajaran agama yang berdasarkan nilai-nilai kelahiran, kehidupan, dan akhirnya kematian. Jadi engkau penyebab tertinggi, wahai Buddha, dan seterusnya. Yang maku munging yang sing narapi kesang parapu boyo kewen dan dia wantah ide kuno priyo darmo patni